Dakwah adalah merupakan aktivitas baik melalui perbuatan, lisan dan tulisan, menyeru, mengajak, memanggil kepada seluruh manusia untuk taat dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah mengajak manusia agar mentaati perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana kaitannya dengan dakwah di iklim yang demokrasi sekarang ini, di mana kebebasan dijunjung tinggi? Bu, begini, soal kebebasan Islam dari awal sudah memberikan, ini konsep ajaran agama Islam nih. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk milih. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar, mana yang tidak. Manusia silakan pilih mau jalan apa yang dia tentukan. Diberikan kebebasan, konsep Islam. Cuma beda. Kebebasan yang dianut oleh sistem sekuler dan liberal, batasannya adalah nilai hukum dan norma-norma sosial. Tapi kebebasan yang diberikan dalam Islam punya keterkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama. Ini bedanya. Bukan cuma soal nilai hukum dan norma sosial, tapi punya keterkaitan dengan ajaran agama. Semua kita nih punya hak dan kewajiban. Benar? Ibu bapak saudara-saudara punya hak. Umpama entar malam jam 12 malam di rumah teriak-teriak, ibu bapak saudara punya hak tuh teriak. Kenapa? Karena itu rumah ibu, rumah bapak, rumah saudara. Itu kebebasan, punya hak. Tapi tetangga sebelah rumah saudara juga punya hak buat meremin matanya. Benar apa enggak? Dalam Islam dibatasi. Ada satu kaidah mengatakan al-huriyatul mar'u mahdubah bihuriyati siwa. Kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Dalam Islam kebebasannya bebas yang bertanggung jawab. Termasuk soal berdakwah, mengajak, menyeru, memanggil kepada manusia untuk tetap berada di jalan kebenaran, tentu harus punya metode. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dakwah dalam iklim demokrasi memang betul kebebasan yang dijunjung tinggi, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang bablas. Sebab ada nilai-nilai ajaran Allah di situ. Sebagaimana tadi saya katakan, dakwah itu harus memberi pencerahan, bukan toh malah menimbulkan perpecahan. Karenanya kebebasan dalam Islam punya keterkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama. Saudara, begini, kita warga negara Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, intisari dari Pancasila, sila-sila kelima itulah ajaran agama Islam. Jangan lepas dari falsafah bangsa kita, karena Pancasila nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini kebebasan nih. Pertama kita lihat nih, pertama ketuhanan yang Maha Esa, nilai tauhid nih. Dalam Islam nilai tauhid ini. Falsafah negara kita Pancasila memberikan kebebasan kepada kita, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kebebasan untuk punya keyakinan dan memeluk agama. Nah, kita lihat sekarang penjabarannya. Bagaimana sih penjabaran
dari iklim demokrasi yang falsafah negara kita ini Pancasila. Ayo kita lihat. Pertama, Indonesia jelas bukan negaranya satu agama saja. Ini kebebasan toh. Nilai-nilai ajaran Islam nih. Indonesia bukan negaranya satu agama saja, tapi sudah pasti Indonesia adalah negaranya orang beragama. Ada keterkaitan, kebebasannya berkaitan dengan nilai ajaran agama. Indonesia sudah pasti negaranya orang beragama. Mereka yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, hidup memegang nilai-nilai ajaran agama, dipersilakan bernaung di bumi Nusantara. Tapi buat para PKI, ateis, tidak meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, maaf bro, maaf bro, nggak punya tempat untuk bernaung di Ibu Pertiwi. Sebab itu kita dukung, pemerintah sudah sangat tegas tidak mau mengeluarkan permintaan maaf kepada para PKI. Kenapa? Karena itu jelas melanggar kebebasan beragama. Nih penjabarannya. Sebab itu kebebasan konsep Islam kemudian disaring lagi menjadi falsafah negara kita Pancasila. Soal kebebasan beragama itu ajaran Islam. Ayo lihat dalam Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Quran menyatakan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Bohong tuh. Kalau Islam katanya disebarkan dengan pedang dan perang, enggak, bohong. Lihat saja sejarahnya. Islam akan melakukan peperangan kalau agama, kalau Allah, kalau Nabi, kalau kitab suci Al-Quran sudah mulai dihinakan. Tapi sepanjang sejarah hidup baginda Nabi enggak terjadi peperangan yang berlandaskan ekspansi, tidak sama sekali. Kenapa? Prinsipnya la ikroha, bebas. Saudara mau masuk Islam boleh, enggak mau masuk Islam juga enggak apa-apa. Saudara mau jadi orang bener apa mau jadi bajingan tengik, terserah. Karena itu nanti disitulah tujuan dakwah, mengingatkan manusia tetap di jalan kebenaran.